Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah senantiasa mendapatkan karunia dari Allah SWT. Marilah kita ulangi kembali di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan maunah pertolongan dan juga diberikan kekuatan untuk melaksanakan kajian rutin kita. Salam serta salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau itulah kita kemudian bisa mengimani, bisa meyakini, bisa mengamalkan, dan sekaligus bisa mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Kemudian yang selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kaitannya dengan orang mengatakan tahun 2019 adalah tahun pesta demokrasi, yang saya awali dari pertanyaan yang pertama. Selalu ditanyakan bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran atau kepemimpinan dalam perspektif Islam. Maka sebagai pengantar, sebelum saya masuk kepada materi yang sudah saya tulis, kalau ditanya tentang apa yang menjadi kewajiban orang yang berkuasa dan apa yang menjadi kewajiban masyarakat, itu nanti bisa tersimpul di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58-59. Ini masih belum masuk konteks itu, Bu. Jadi An-Nisa 58 itu adalah berbicara tentang apa tugas pemimpin, sedangkan An-Nisa 59 berbicara tentang apa yang menjadi tugas dan kewajiban ya masyarakat atau rakyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Jadi tugas pemimpin itu hanya dua. Yang pertama, menyampaikan amanah kepada yang berhak. Kalau bahasa Madiun ya, the right man on the right place, atau the right man on the right job. Karena Rasulullah ingatkan,
kalau suatu amanah dibebankan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Terus tugas yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Dan apabila kamu memutusi perkara di antara manusia, hendaklah diputus dengan cara yang adil. Jadi Islam itu sudah selama mengenal hukum itu tidak pandang bulu. Ya, entah itu bulu lurah, bulu kuduk, ya, bulu Roma, itu semua sama. Tapi orang sering mengatakan sayangnya hukum itu selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, laksana pisau. Jadi ibu-ibu kalau pisau tajam ke atas dan ke bawah ora iso ngerajangi lombok, Bu, karena jempolnya kena itu. Untung tumpul yang ke atas, jadi hanya tajam ke bawah. Nah itu pesan Al-Quran tentang pemimpin hanya dua itu aja, Pak. Menyampaikan amanah kepada ahlinya, dan yang kedua menegakkan hukum. Sedangkan tugas kita sebagai masyarakat, An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Cuma baik yang memimpin maupun yang dipimpin sama-sama punya kewajiban untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini. Nah, saya mengawali dari kajian itu karena ketika kita menyontoh kepada keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian lebih dijelentrengke, apa jelentreng gitu, ya gitu. Ini saya menyampaikan jelentrengke ada pengalaman Pak Giyato. Kebetulan saya sekarang ini kan baru ada di UIN Sunan Kalijaga, baru ada PPG, pendidikan profesi guru. Kebetulan ada juga guru dari TK atau dari RA. Ternyata ada guru yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun, ternyata tidak bisa bahasa Indonesia. Ya kalau nggak bisa bahasa Indonesia, pinter bahasa Mandarin lumayan gitu. Jadi bisanya itu hanya bahasa daerahnya, Pak. Maka ketika kita mengantar praktek di TK, itu terpaksa ada translator itu. Ada yang menerjemahkan dari bahasa lokal menjadi bahasa Indonesia. Ini fasilitator kaget semua gitu. Ternyata Indonesia. Ya kalau ngantar haji, ngantar umroh, jamaahnya di daerah tertentu tidak bisa bahasa Indonesia, saya sudah tahu lama gitu. Tapi kalau ada guru tidak bisa bahasa Indonesia ini, tapi yang jelas bukan dari Madiun, dari luar Jawa gitu. Ini sedang menjadi bahan diskusi kita. Nah jadi saya awali dari meneladani 4 sifat wajib Nabi. Yang pertama siddiq, artinya benar. Sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah menunjukkan sifat siddiq di kehidupan sehari-harinya. Beliau tidak pernah sedikit pun mengucapkan kebohongan, sehingga sifat itulah yang menjadikan dia panutan dan selalu diperhatikan oleh masyarakat sekitarnya, bahkan dalam aktivitas berdagangnya pun beliau selalu jujur dan menjadikan dagangannya selalu laris terjual. Makanya ketika ada pertanyaan kenapa hampir semua rasul ketika masa mudanya kok menjadi penggembala domba, mahasiswa yang jawabannya agak nakal karena dulu belum ada laptop gitu. Kalau ada laptop mungkin main game lah, ini kan ngawur aja gitu. Nggak ada yang namanya calon rasul kok main game, itu nggak ada. Ya karena memang dipersiapkan oleh Allah bahwa
seorang rasul yang menjadi pemimpin atau yang memimpin menggembalakan masyarakat manusia itu sifat-sifatnya memang ya mirip-mirip amat gitu. Kalau di Surabaya sekarang kebun binatangnya namanya apa Pak? Masih Pak. Jamaah Islamic Center Ketagi ini sudah pernah wisata spiritual ke sana? Apa Pak? Kalau ke sana untuk apa Pak? Untuk menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun agak mirip-mirip nih ya tetap beda gitu loh. Apalagi ketika dulu kita sekolah di SMP, SMA, itu ada teori Darwinisme dari Charles Darwin yang mengatakan bahwa Jamaah Islamic Center adalah keturunan dari generasi yang keberapa gitu. Nanti najan teori ngawur ning ya rada memper gitulah gitu. Ya, ilmu pengetahuan modern kan sifatnya spekulatif Pak. Jadi kalau kita ke sana itu menambah kesyukuran gitu loh. Jadi piye-piye iki ya awake dhewe tetep luwih apik tinimbang. Makanya saya sering menyampaikan kalau pengajian seperti ini kalau malam itu yang banyak ngantuk bapak apa ibu? Bapak ya. Kalau ibu-ibu misalnya mendengarkan pengajian ngantuk itu ada cara menyelesaikan. Yang pertama, lihatlah sebelahnya yang ngantuk gitu. Lagi jejerku ayu ngantuk welik ngene iki aku ngantuk yo kaya apa kedadiane gitu loh. Terus rada mengurangi Pak. Nah, beliau dihormati oleh masyarakat lantaran sifat jujur yang dimiliki. Bahkan tadi dikatakan berdagangnya pun berdagang yang jujur. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika periode Madaniyah itu, ketika Rasulullah berdakwah di Madinah itu kan sudah ada calon wali kota yang sudah digadang-gadang masyarakat gitu. Namanya Abdullah bin Ubay itu. Tetapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, pamor politiknya Abdullah bin Ubay ini semakin meredup Pak itu. Salah satu sebabnya karena ketika Rasulullah mengenalkan konsep ekonomi di Madinah adalah ekonomi yang syar'i. Sementara Abdullah bin Ubay keturunan orang Yahudi, dia menggunakan sistem ribawi. Yang Rasulullah gambarkan sistem ekonomi ribawi itu seperti orang yang berdiri tapi agak sempoyongan gitu Pak. Jadi artinya gampang kesenggol sidik niku ambruk gitu. Nah, kemudian cerita tentang kejujuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah misalnya ketika peristiwa renovasi Ka'bah. Setelah selesai renovasi, maka masing-masing pimpinan kabilah itu merasa paling berhak untuk memasang kembali Hajar Aswad di tempat semula. Dan mereka punya keyakinan kabilah yang berhasil memasang Hajar Aswad di tempat semula itulah kabilah yang paling terhormat. Hampir saja terjadi peperangan antar kabilah. Terus akhirnya ada orang tua yang datang, begini aja kita sepakati, besok pagi siapa yang paling kasih datang ke Ka'bah, kita minta solusi dari beliau. Ringkas cerita, yang hadir pertama Rasulullah, waktu itu belum jadi Rasul ya. Akhirnya Rasulullah itu
memberikan solusi yang sangat bagus. Dibuka surbanya Rasulullah, kemudian diangkatlah Hajar Aswad ke atasnya, terus mengangkatnya ke atas itu bersama-sama seluruh pimpinan kabilah itu. Tidak ada penjelasan pakai holobes kontul baris apa tidak gitu. Nah, akhirnya semuanya merasa puas, Pak. Jadi kalau di dalam bahasa Medionnya itu sudah bisa menang kang datan ngasorake, ngluruk tanpa bolo, jajan kang datan bayar. Oh, ini kebablasan. Tapi cerita-cerita di Jogja itu banyak mahasiswa yang waktu kuliah sering gabrul itu apa, Pak? Ya mam tempe limo ngaku telu gitu. Nek mam loro ngaku limo itu rada lumayan. Itu ada mahasiswa yang begitu selesai kuliah di Jogja menjadi orang yang sukses. Dia mencoba mengkalkulasi dia gabrul dari semester 1 sampai semester terakhir. Padahal dia termasuk aktivis yang memang kuliahnya sangat istiqomah sampai menyelesaikan 14 semester. Iya, kalau dulu kan S1 selesai 14 semester. Ada teman saya tuh selesai 14 semester tasyakuran, saya disuruh diminta ngisi tausiah, terus pakai backdrop itu ya ditulis apapun yang terjadi layak disyukuri gitu. Nah, ini kan bagus aja deh. Ini kalau Ki Surya mentramanan ngilmu kabegjan, Pak. Dadi kabeh wong ki ora ana sing cilok kabeh bejo. Najan 14 semester ya lumayan, sing penting lulus tinimbang ora lulus gitu loh kan. Akhirnya dia datang ke warung yang biasa dia makan, terus ditawari umroh. Bu, niku kula hitung-hitung nek kula utang niku anu nggih nyuwun ikhlas jenengan. Loh, aku ki ora rumangsa mutangke jenengan ki, Mas. Kula sing rumangsa utang. Lah ceritane piye? Kula mbiyen nek mam mesti eling aku tempe ki rada kacek sithik ngoten. Hitung angel. Pun jenenge pur-puran mau jenengan kula ajak umroh ning bar niku utang kula lunas. Ngoten kan bagus. Makanya ibu-ibu yang jualan tempe dan lain di pinggir jalan, ono sing nggak perlu disyukuri aja, Bu. Itu adalah salah satu langkah untuk persiapan berangkat umroh gitu. Tapi ndak tahu kalau anak-anak sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan cah saya gitu ya. Kemudian sifat sidik Nabi ini terus melekat sampai beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Pada saat beliau menyampaikan berita Isra Mi'raj, banyak orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa beliau telah berbohong. Nah, ini masalah siapa yang berbohong ini tidak jelas gitu ya. Sekarang masing-masing mengatakan hati-hati dengan hoax, hati-hati dengan bohong gitu. Siapa yang menjadi bapak bohong nasional macam-macam. Tidak agak. Jadi ketika kafir Quraisy bertanya kepada Abu Bakar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang telah diberitakan oleh Muhammad, Abu Bakar menjawab, jika peristiwa Isra Mi'raj itu disampaikan oleh Muhammad, maka saya percaya sepenuhnya. Jadi menurut cerita ketika Abu Bakar ini orang yang selalu mempercayai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Sehingga ketika ada peristiwa tentang Isra Mi'raj itu dianggap sebagai suatu kesempatan untuk wah kali ini kelihatannya Rasulullah kelihatan bohongnya. Coba kita tanya kepada Abu Bakar. Yaitu jawabannya Abu Bakar itu asal yang cerita itu Rasulullah itu
kasarane ceritanya lebih tidak logis dari itu, saya akan percaya gitu. Ya, jadi memang pada waktu itu cerita tentang Isra Mi'raj kan sesuatu yang kalau sekarang mengatakan impossible, itu sesuatu yang tidak mungkin. Maka sejak saat itulah kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Sidqi, Abu Bakar yang senantiasa membenarkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang dikatakan dengan sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia, umat Islam, adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Beliau menjaga amanah itu dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah, sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan tetap diserahkan kepada Sayyidah Khadijah. Jadi pedagang yang jujur bisa menghasilkan istri yang solehah. Ini juga bisa ditiru, Pak, gitu. Dan saya sekarang baruan, jadi kan dulu waktu saya masih kecil kan bayangkan Mas, Rasulullah umurnya 25 menikah dengan umur 40. Tapi kalau ibu bayang pernah naik haji, orang Arab tuh umur 40 tuh masih seperti orang Madiun umur 25 lah gitu. Ya. Umur 60 segala itu kelihatannya masih muda gitu. Nah, jadi kemudian ketika di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi tersebut adalah tidak adil. Tapi nanti memang itu suatu strategi bagaimana supaya nanti Islam bisa berkembang itu. Terus sifat tabligh artinya menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan kepada umat manusia melalui Rasulullah, tidak ada yang disembunyikan meskipun wahyu itu menyinggung Rasulullah sendiri. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang kan akan menyampaikan sesuatu kan masih memikir kira-kira ini merugikan saya apa tidak. Ya, makanya kalau berdakwah yang namanya bil hikmah itu dalam artian bukan kemudian merubah isinya, tetapi menyampaikan secara proporsional dan sesuai dengan kondisi waktunya. Ya, jadi kalau misalnya pada bulan ini kan belum sampai bulan Rajab belum ya, masih bulan apa ini, Pak? Ya, kalau sekarang misalnya materinya tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya ya. Ya ayat itu benar, tepat disampaikan sekarang nggak begitu pas gitu loh. Mau sabar nunggu rong bulan sih gitu kira-kira. Ya. Tapi materinya ya itu gitu, tapi cuma disampaikan pas pada waktu mendekat gitu. Contoh bagaimana Allah menyindir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ saya sampaikan adalah di dalam surat Abasa ayat yang pertama dan yang kedua. Jadi diriwayatkan ketika Rasulullah itu sedang di dalam suatu majelis di mana banyak sekali orang-orang tokoh kafir Quraisy yang mendengarkan penjelasan dari Rasulullah tentang Islam itu. Dan Rasulullah juga sangat antusias karena melihat kelihatannya orang-orang ini nanti pada mau berislam. Ujuk-ujuk apa dumatakan itu?
Tiba-tiba apa ujuk-ujuk, tiba-tiba datanglah seorang yang buta. Di dalam tafsir dikatakan namanya Abdullah bin Ummi Maktum itu. Ya karena beliau seorang yang buta, maka nggak ngerti kalau di situ sedang terjadi forum yang sangat mulia gitu. Bahasa gaulnya ya terus nyelonong boy gitu loh itu. Langsung masuk, langsung duduk di depan Rasulullah, menanyakan suatu persoalan agama. Rasulullah ya menjawab dengan baik, tapi kelihatan wajahnya itu kurang ikhlas. Kalau bahasa kita mungkin senyum kecut gitu ya Bu ya, senyum tapi senyum kepiye gitu loh, jadi agak kecewa gitu. Dan mungkin kalau bagi kita itu sesuatu yang biasa gitu. Kita kadang-kadang kan terjebak kepada penampilan gitu. Kalau tamunya pakai dasi, kemudian pakai terus bawa kunci mobil yang sangat bagus, ternyata cuman punya kuncinya saja gitu. Mobilnya di mana Pak? Saya parkir agak jauh sana gitu. Ya Allah, langsung apa saja yang dimiliki ditokke kabeh gitu. Tapi begitu yang datang pakai sandal jepit wis selen gitu. Siki wabang sing tangan hijau gitu. Ya kan supaya kalau Jumatan atau supaya kalau taruweh sandalnya ben railang kan nganggo sandal selen tuh Pak. Nah ternyata sekarang kita datang ke toko soan itu, ternyata sandal dari toko itu langsung memang selen. Iya Pak, jadi wanyar ini selen Pak Tuhan. Jadi uang pikirannya sudah selen kan biasanya. Nah, jadi mungkin Abdullah bin Ummi Maktum ini dia ikhlas saja, dia ridho saja. Tapi yang punya Abdullah bin Ummi Maktum ini yang tidak ridho gitu. Artinya Allah mengingatkan Muhammad, kamu jangan melihat orang dari tampilannya gitu. Dan nanti terbukti Abdullah bin Ummi Maktum nanti ketika periode Madaniyah ini termasuk dari sangat sedikit sahabat yang menggantikan Rasulullah imam pada sholat fardu itu. Jadi kalau orang Madiun mengatakan kadang-kadang wong ki ya ana sik nyolong pethek gitu ya Pak. Nyolong pethek apa toh? Jadi di luar tidak diduga-duga Pak, nyolong pethek. Nah kemudian yang berikutnya yang namanya sifat fatonah. Fatonah diartikan wisdom atau bijaksana. Mustahil bagi seorang Rasul bersifat bodoh dan pelongo-pelongo. Itu enggak ada, atau jahlon gitu. Ya semua nabi itu cerdas lah gitu. Enggak ada nabi yang bodoh. Nah, bodoh dihapusi umatnya gitu. Nah dalam menyampaikan ayat Al-Quran dan kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Coba bapak-bapak ibu-ibu sekalian, sampai ada di antara saudara kita muslim itu ada yang masuk di dalam kelompok dikategorikan sebagai ingkarus sunnah. Siapa itu ingkarus sunnah Pak? Jadi orang Islam yang merasa karena sunnah ini, hadis Nabi ini terlalu banyak, ada yang maudhu, ada yang dhaif dan sebagainya. Sudah daripada kita sulit dalam berislam pakai hadis, sudah Al-Quran saja. Kita cukupkan dalam berislam ini dengan Al-Quran saja. Inilah yang di kalangan ilmu kalam dikatakan kelompok yang ingkarus sunnah. Jadi alasannya begitu hati-hatinya bangane nganggo hadis banyak yang, apalagi nanti ada hadis politik dan sebagainya.
Udah lebih baik kita pakai Quran saja. Nah ini persoalannya menjadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul menjadi tidak masuk kriteria itu. Nah jadi kalau apalagi itu tadi artinya bahwa untuk menfilter saja, artinya menfilter itu apa? Mensidit mana yang dari Nabi dan mana yang dari kata-kata mutiara. Itu aja begitu sulitnya umat Islam, makanya itu tadi kemudian ada kelompok yang termasuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian, perawi hadis yang paling banyak kan datang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu. Dan Aisyah ini kan istri Rasulullah yang paling muda dan yang paling cerdas. Dan skenarionya Allah kenapa ada istri yang namanya Sayyidah Aisyah itu supaya berbagai macam periwayatan tentang kehidupan sehari-hari di sektor domestik itu lebih menjelaskan, lebih mudah kalau itu istri Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah ini juga terkenal istri yang cenderung sedikit CBRBT, Bu. Apa itu CBRBT itu? Cemburu buta gitu loh. Iya, jadi kalau ibu-ibu misalnya jenengan kagungan putra sekawan trisnanipun sedaya sami mboten, Bu? Dan bapak-bapak ingkang kagungan garwa langkung setunggal niku adil mboten Pak sami? Itu adalah sesuatu yang menjadi rahasia di antara kita. Saya sekarang baru merasakan betul ternyata memang jadi simbah kakung itu agak berbeda gitu Pak ya. Saya waktu ke Madiun yang terakhir itu kan cucu saya opname di PKU Gampeng Pak. Sudah sampai stasiun mau naik Malioboro Express itu ke rumah sakit dulu, hanya sekedar lihat itu yang sakit. Pulang dari sini nggak langsung pulang, minta diantar ke rumah sakit dulu. Sampai anak saya yang antar, Pak, biar aku gak cilik, katanya bapak orang ngono-ngono amat gitu. Iya, saya tuh anak 4 itu saya nunggoni melahirkan itu hanya yang ragil aja Pak. Itu aja anak yang bonus saja gitu. Makanya saya kan sering ditanya, Bapak ini putranya berapa? Anak saya itu 4, dari istri muda 3, istri tua 1 gitu. Gimana Pak? Kok bisa gitu? Iya, dulu anak istri saya punya anak 3 itu waktu itu masih agak muda. Setelah selisih 11 tahun sudah agak tua, tambah 1 lagi. Ini yang dari istri tua, saya bilang gitu. Mahasiswi itu ketika saya cerita gitu langsung ketok menteleng banget itu, ketok protes gitu loh gitu kata. Ketika saya bilang anak saya dari istri muda 3, istri tua 1, langsung mahasiswa itu menteleng semua Pak. Waduh. Tapi setelah bapak jebule ngapusi toh. Jadi kok terus jadi lega gitu loh Pak gitu. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam harus bisa menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya dengan bijaksana sehingga mereka mau memeluk Islam. Jadi dulu ketika Allah yarham Bapak Kiai Haji Air Fahrudin, itu kan selalu temanya dakwah ke depan adalah bagaimana mengislamkan orang Islam. Jadi tema-tema dakwah kita bagaimana mengislamkan orang Islam supaya menjadi Islam di Nusantara. Ada D-nya Pak itu. Iya, ditambah D lah nanti supaya ada kata depannya gitu.
nanti supaya penjelasannya menjadi lebih mudah. Dan jangan sekali-sekali menganggap orang yang di Nusantara itu kafir, Pak. Mereka adalah warga negara gitu, yang kalau dikaji secara ilmiah namanya citizen gitu, citizenship relation gitu ya. Jadi katanya semua warga negara di hadapan hukum itu sama. Jangan sampai dikatakan ada orang yang kafir. Dan itu rembukannya juga di Jawa Timur loh, Pak. Jadi saya orang Jogja tidak terlalu bertanggung jawab gitu. Apalagi Rasulullah mampu mengatur umatnya sehingga berjaya mentransformasikan bangsa Arab jahiliyah yang pada dasarnya bodoh, kasar, berpecah belah serta senantiasa berperang antar suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu semua memerlukan kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi menyampaikan dakwah dalam waktu 23 tahun bisa merubah tradisi Arab yang penuh dengan kejahiliahan menjadi penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sifat-sifat pribadi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini saya kira akan sangat bagus ketika kita bisa mengimplementasikan kepada perilaku kita sehari-hari. Yang pertama, Rasulullah adalah orang yang baik hati. Baik hati kepada siapapun tanpa pandang bulu, bahkan terhadap musuh-musuh sekalipun, dan inilah yang membuat beliau patut menjadi teladan bagi umatnya. Jadi kalau di dalam perang pun ada etika, bagaimana berperang yang sesuai dengan tuntunan agama. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid menjadi pimpinan perang, dipesan, jangan membunuh wanita, jangan merusak pohon-pohonan dan sebagainya. Dan termasuk jangan sampai membunuh orang yang sudah angkat tangan gitu ya. Tapi kalau etika seperti itu kan kadang-kadang dalam perang modern nggak hadapan-hadapan loh ya, perangnya tuh pakai ngerti-ngerti mati kabeh gitu. Baik hati. Kemudian yang kedua, jujur. Jujur adalah salah satu kebiasaan beliau, kebiasaan yang selalu beliau utarakan, sekalipun kejujuran itu menyakitkan, namun beliau akan selalu mengatakannya. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu melihat bahwa garwa jenengan selalu jujur, Bu? Apakah ada bapak-bapak yang seumur-umur dereng nate ngapusi sing setri, Pak? Cobi saya beri kesempatan untuk tunjuk jari. Khusus sampai bulan April, sekarang kalau mau tunjuk jari pun kalau bisa 5 jari begini. Saya kemarin jelaskan rukun Islam yang 5 terpaksa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Soalnya kalau pakai jari-jarian jadi masalah, Pak. Jadi kayak 5. Netralitas ASN gitu. Tapi anaknya jadi ASN gitu ya, jadi Pak mbok jenengan melu-melu partai aku ki ASN, Pak mbok jadi tim ses gitu, ASN. Jadi agak bebas, Pak. Nah memang, tapi kalau menurut tuntunan agama, seorang suami berbohong kepada istrinya boleh enggak? Kenapa yang dia boleh pertama langsung bapak-bapak gitu? Kok ibu-ibu mikirnya rada suwe, biar emergensi. Tapi ada suatu klausul pendidikan yang mengatakan emergensinya itu untuk berbohong akan lebih baik kalau dengan kejujuran.
Ya Pak. Dijujuri mah ngamuk gitu ya. Jadi ternyata bapak-bapak ngapusi sing wedo itu juga by historisitas gitu. Belajar dari sejarah gitu. Nek dijujuri mah ngamuk mending rasa. Terus Rasulullah adalah seorang yang pemalu, isinan, tidak ada hubungannya dengan ngisin-ngisini ya. Meskipun beliau terkenal garang dan di medan perang, garang menghadapi musuh-musuh Allah, namun terdapat sifat pemalu dalam diri beliau. Pemalu di sini diartikan bahwa beliau selalu malu dalam berbuat dosa, berbuat maksiat, kezaliman, dan kejahatan lainnya. Tidak hanya malu dengan manusia, yang jauh lebih penting lagi adalah malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haya minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Makanya ketika ada bapak-bapak suruh mimpin diskusi, wah aku isin ya. Padahal isin kan sebagian dari iman, jadi aku untuk ganjaran. Kira mau tahu. Niku namanya pun kurang pede Pak gitu. Tidak punya kepercayaan diri. Tadi bahasanya Madiun itu rada celingus gitu. Terus di samping baik hati, yang keenam juga, yang kelima itu rendah hati. Sangat jelas sekali bahwa beliau sangat rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri apalagi di depan orang-orang yang kurang mampu. Jadi berdirinya Islamic Center Madiun ini jangan merasa Anda yang paling berjuang Pak gitu. Ya kita bareng-bareng lah, ada sebelum kita, ada yang membebaskan tanahnya dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di dalam perjalanan agama Islam, memang sejak dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir itu ada selalu benang merahnya, artinya saling berkesinambungan. Nabi yang berikutnya menyempurnakan ajaran Rasul-Rasul yang sebelumnya, ya, semakin menyempurnakan gitu. Makanya kita kadang-kadang di dalam sistem politik nasional kita itu ada kecenderungan untuk tidak menghormati pendahulunya, itu sesuatu yang tidak benar. Ya, pasti ada kontribusinya dan negara itu akan maju kalau bisa menghargai para pendahulunya. Saya beberapa saat yang lalu mengadakan tasyakuran kepahlawanan AR Baswedan di UNY Pak. Karena begini, saya melihat bahwa ternyata generasi muda kita itu tentang pahlawan itu kan hanya ngerti gambarnya di pinggir kelas itu, ini Pangeran Diponorogo, Diponegoro. Bahkan saya itu agak sedih Pak, kalau di Kulon Progo itu kan ada tugu patungnya Ki Ageng Serang. Itu kalau menurut sejarah aslinya, Ki Ageng Serang itu jilbabnya jilbab yang tebal itu. Tapi ketika dipasang di patung di tempat Kulon Progo itu, Ki Ageng Serang itu pakai model wanita Jawa itu Pak, yang di burine gitu ya. Dionde, kemudian di nganggo klambi sik rada mana itu. Ini juga termasuk penggelapan sejarah. Iya Pak. Jadi pahlawan-pahlawan dulu ya termasuk juga saya kira jilbabnya Cut Nyadin tidak seperti itu. Cut Nyadin dulu jilbabnya berukut Bu, tidak seperti yang dipasang di pinggir. Bahkan ada yang mengatakan katanya Patih Gajah Mada yang sering di buku-buku pelajaran itu ternyata wajahnya Muhammad Yamin itu. Iya, ya karena dia yang ngarang, tadi ngereka sendiri kan wong ya ora ono sing iso ngecek to Bu gitu kan. Nah jenengan wong Jawa Timur apa ya arep ngecek njajal Gajah Mada dan aslinya kaya apa. Wong dulu belum ada yang bawa HP to Pak, tadi belum ada.
Jadi belum ada yang. Nah, saya itu sedang mencoba untuk tugas bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi guru, supaya kalau misalnya menjelaskan tentang pahlawan ini, apa yang menjadikan pemerintah itu memberikan penghormatan bahwa beliau itu adalah menjadi pahlawan nasional. Sebenarnya di diktum klausul SK-nya itu ada Pak itu. Ki Haji Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional, Bu Walidah menjadi pahlawan karena ini. Tapi itu jarang disampaikan di sekolah-sekolah. Padahal kalau itu nanti disampaikan, itu akan menjadikan pendidikan karakter itu. Ya. Nah, yang menarik itu termasuk pahlawan kita, Ki Bagus Hadikusumo. Itu ternyata kalau dicari makamnya di mana di Karangkajen itu sulit, Pak. Karena memang wasiat dari keluarganya tidak perlulah dia. Bahkan beliau mengatakan mungkin kalau simbah saya Taksih Sugeng mungkin jadi pahlawan nasional sendiri tidak mau gitu. Khawatir mengurangi keikhlasan lah gitu. Tapi kan kadang-kadang kan orang kemudian melihat hikmahnya, nyatanya itu ya perlu dicontoh gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasulullah adalah orang yang sangat sederhana. Inilah gaya hidup yang harus dicontoh. Beliau terkenal sangat sederhana dari dulu sampai ketika menjadi khalifah, karena beliau tidak mau terlihat mewah di depan para rakyatnya. Sekarang yang sedang ramai kan masalah penguasaan tanah gitu ya Pak ya. Itu saya kira ya enggak usah begitulah, kita tanya sudah. Iya, jadi berbahagialah yang tanahnya enggak banyak Pak gitu, kayak kita ini jadi yang sampai dipanggil Allah itu hidupnya ngontrak terus rumahnya itu masuk surga pertama Pak gitu. Karena ketika ditanya kamu rumahnya mana, enggak ada, saya ngontrak terus, masuk surga gitu. Jadi beda dengan yang kos-kosannya banyak dan rumahnya ada di setiap kota. Oh, lenjing-gelungi nganti pegel itu Pak. Rampung kene pindah kene. Makanya menurut riwayat di dalam doa-doa Rasulullah itu enggak pernah doa Rasulullah itu minta jadi orang kaya Pak. Itu agak beda dikit dengan kita gitu lah ya. Kalau kita doa yang duluan kan jadilah orang yang kaya. Padahal setelah kaya mau berbuat apa gitu ya mahming bingung gitu. Kemudian tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, hal yang sering kita lupakan. Terkadang ketika kita dijailin atau dikerjain sesama teman saja kita langsung membalasnya dengan sadis, berbeda dengan Rasulullah. Bahkan dalam kisahnya pernah saat beliau berdakwah, ada yang melemparinya dengan batu dan serta meludahi. Lalu apa reaksi Rasulullah? Apakah membalas dengan lemparan? Tidak, ternyata membalasnya dengan senyuman. Jadi ternyata Rasulullah itu juga pernah dihapusi juga gitu. Ketika dakwah di Mekah banyak tantangan, Bani Taif menawarkan, Muhammad kalau kami akan melindungi dan akan membantu dakwah sampean, kalau ternyata itu dihapusi. Sampai di situ ternyata sudah disiapkan orang yang akan. Tapi Rasulullah tidak membalas dengan balasan yang setimpal, tapi justru mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kita mungkin belum sampai ke dataran itulah Pak ya. Kita biasanya kalau kultur orang Jawa itu pemaaf apa pendendam Pak? Kultur aslinya. Kalau dari relief peninggalan sejarah itu memang orang Jawa itu orangnya pendendam. Iya Pak, jadi yang ada di candi-candi itu. Nah, wis nganggo titenono, titenono. Katanya mana meng titenono itu artinya panjang Pak gitu.
Kowe mbiyen kaya yo saiki rasake dhewe gitu. Ya kita kadang-kadang itu nggak siap Pak untuk bisa memaafkan orang. Jadi sama ketika Rasulullah berdakwah berhasil, kemudian periode Fathul Makkah itu kan sebenarnya sahabat-sahabat itu ya seperti jamaah Islamic Center lah gitu. Wah, saya mau balas dendam kepada itu gitu. Dulu yang sampai saya diusir, tapi ternyata tidak. Begitu sampai menaklukkan Mekah, yang terjadi adalah permaafan nasional. Makanya saya dalam waktu dekat ini saya mau mengumpulkan beberapa puluh guru besar di Jogja, mau saya ajak rembukan. Mari kita bikin statement untuk jangan sampai bangsa ini pecah. Jadi siapapun nanti yang jadi, jangan sampai kemudian. Jadi begini kan, katakanlah sekarang kan tinggal kelompok nasionalis dengan Islam. Kalau satu dengan yang lain ingin saling menegasikan, Indonesia habis Pak. Nah, saya mau bikin himbauan moral, siapapun yang menang dirangkullah yang kalah. Tapi kalau menang bareng kan tidak mungkin tuh Pak. Ya saya tuh biasanya kalau ada pilkada, ada pilihan wali kota dan sebagainya itu kan calon-calon sering datang ke rumah saya konsultasi minta doa, tak dongake kabeh Pak. Kalau doa saya dikabulkan semua sama Allah kan bingung Pak nganggo Pak, maksud telu wali kota dadi kabeh gitu. Ternyata nanti yang jadi ya sudah di Lauhul Mahfuz sudah dicatat gitu. Siapa yang jadi gitu. Kita doakan saja. Ke-9 suka memaafkan, kemudian yang ke-10 penuh kasih sayang. Kasih sayang ini yang menjadi kesuksesan beliau dalam perjuangannya. Beliau terkenal penuh kasih sayang terutama kepada fuqara wal masakin. Makanya Rasulullah mendapatkan gelar Abul Yatama. Dulu awal reformasi ada partai baru namanya Partai Abul Yatama Pak ya. Itu mungkin namanya keliru karena partainya cilik-cilik, cah cilik-cilik jadi orang sing milih Pak gitu. Nah ya partainya anak-anak yatim kan belum punya hak pilih semua Pak gitu. Ini kalau. Nah jadi tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah itu kan memang didesain. Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim, baru sekitar 6 tahun sudah yatim piatu. Itu sekaligus untuk menjadi pembelajaran. Kadang-kadang orang itu akan lebih menjiwai kalau merasakan itu. Setahun ngerasakan jadi yatim piatu ya. Ini bapak-bapak rata-rata di sini yatim piatu Pak ya. Berarti berhak atas zakat mal misalnya. Nanti rame-rame minta semuanya ini. Yang ke-11 selalu memberi petunjuk. Ketika beliau ditanya oleh sahabat atau rakyatnya, beliau pasti berusaha untuk bisa menjawab, sekalipun beliau tidak tahu. Beliau akan berusaha mencari meskipun harus bertanya lagi kepada orang lain. Jadi kalau sekarang kan enak Pak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalau saya tidak bisa menjawab, besok saya kirimkan lewat email katanya gitu. Saya tak tanya dulu dengan ahlinya gitu. Nah yang terakhir ini menjadi rahasia hidup yang barokah, yang awet muda. Rasulullah itu selalu tersenyum. Makanya coba nanti bapak-bapak ibu-ibu kontur dari sini, lihatlah di kaca, di cermin itu ya. Coba senyum kita itu termasuk senyum yang kecut apa yang ikhlas gitu loh gitu. Ini adalah sifat Rasulullah yang kita pikir mudah untuk melakukannya, tapi ternyata tidak semudah ketika kita tahu perjuangan beliau saat itu. Namun dalam keadaan apapun saat itu beliau selalu memperlihatkan senyumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang banyak senyum tuh insya Allah umurnya panjang. Kalau yang merengut-merengut cepat mati. Ini kan tinggal pilihan-pilihan itu. Babakan duit-duit apa ora kan orang sing ngerti to Pak. Sing penting Mas, wah Bapak itu katanya cerah, wujudnya senajan jane yo jarem tenanan gitu. Itu bebannya jadi guru kan gitu ya Pak Gianto ya. Apapun masalahnya di depan kelas itu kudu senyum seolah-olah hidup tidak ada masalah.
Ya kurang ngerti-ngerti opo gitu ya. Nah saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab Pak? Oke. Soalnya nanti kalau bertanya jangan yang sulit-sulit Pak, nanti malah raison jawab. Kita akhiri dengan berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga Allah senantiasa mengabulkan segala doa dan permohonan kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasyira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.